Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam Minggu Advent 1 pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Advent pertama hari ini diambil dari Mazmur 24 ayat 7 sampai ayat 10 dengan tema nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tidak terasa kita sudah memasuki Advent pertama pada hari ini, di mana artinya dalam minggu-minggu ke depan sebanyak 4 Advent kita akan masuk ke dalam musim Natal, dan setelah itu akan masuk ke dalam pergantian tahun. Meski banyak kesulitan, banyak persoalan kehidupan yang kita alami tahun 2020, namun suatu yang pasti bahwa Tuhan masih bersama dengan kita. Tuhan masih menyertai kita dan akan melewatkan kita melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Pada firman Tuhan pada saat ini, sesungguhnya sudah ada sebelumnya firman pada bulan-bulan yang lalu tentang masuknya tabut perjanjian ke kota Yerusalem. Ketika tabut perjanjian sudah diambil dan dicuri dan dibawa kepada Palestina dan kemudian dibawa ke beberapa kota, kemudian dengan sebuah upaya doa dan juga dengan berbagai cara dilakukan oleh Daud, sehingga dikembalikanlah, bisa masuk kembali tabut itu ke dalam kota Yerusalem dan masuk ke dalam bait Allah. Ketika menyambut itu, itulah Mazmur ini dinyanyikan oleh pemazmur yaitu Daud, di mana dia menyatakan, sambutlah Raja Kemuliaan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Artinya ada sebuah sukacita yang besar karena Allah akan masuk ke dalam kota itu dan memimpin umat itu, karena dia adalah perkasa dan jaya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini sesungguhnya mau mengingatkan bahwa ketika tabut Allah sudah masuk ke dalam kota Yerusalem, umat itu akan merasakan kehadiran Allah. Oleh karena itu seluruh umat haruslah menjadi mengangkat suaranya, menjadi bersorak-sorai, dan mereka adalah mengangkat kepala, dan pintu gerbang harus dibuka. Artinya ketika kita memasuki Yerusalem ada 12 gerbang, dan dalam masuknya tabut ini biasanya dimasuki dari sebuah gerbang yang dari arah timur, yaitu disebut dengan gerbang emas pada saat ini. Dan pada saat itu mereka memasuki, yaitu dengan mengangkat tabut, kita bisa bayangkan betapa sorak-sorai akan muncul dan kesenangan akan kebahagiaan karena Allah masuk di dalam kota, di bait Allah, dan menjadi kemuliaan bagi seluruh kota dan pengisinya dan orang-orang yang tinggal di sana. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini juga mengingatkan bahwa ketika Allah masuk, mereka harus mengangkat kepala. Kepala yang dimaksud bukan hanya sebagai simbol, namun ketika mereka selama ini terarah kepada kehidupan mereka, terhadap pergumulan mereka, terhadap keadaan mereka, saatnya ketika Allah sudah datang dan masuk ke dalam kota itu, masuk ke dalam hidup mereka, mereka harus terfokus kepada Allah, bukan lagi terfokus kepada kehidupan mereka, memandang kepada Allah yang menjadi sumber berkat, menjadi sumber sukacita dalam kehidupan mereka. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengatakan, angkatlah kepalamu, hai pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Pintu yang berabad-abad, pintu yang selama ini tertutup,
yang tidak ada jalan masuk, maka terangkat karena ada Raja kemuliaan yang masuk untuk menjadi keselamatan, kebebasan. Karena Raja itu adalah Raja yang perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan, yang dahsyat, yang mampu mengatasi segala pergumulan persoalan kehidupan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Raja kemuliaan itu datang, maka segala beban hidup akan dilepaskan, segala pergumulan akan dibebaskan, dan mereka akan hidup di dalam sukacita dan kemenangan oleh karena Tuhan yang memimpin itu adalah Raja yang perkasa, Raja yang menang atas segala peperangan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada dua kali diungkapkan oleh pemazmur pada saat ini, angkatlah kepalamu. Artinya ketika mereka tertunduk oleh karena ditindas, oleh karena kekalahan, oleh karena sebuah beban hidup yang begitu berat, mereka tertunduk. Namun ketika Allah sudah datang, mereka akan terangkat kepalanya, menjadi ada sebuah percaya diri dan menjadi memuliakan Allah dalam kehidupannya. Dengan mengangkat kepala, mereka menjadi melihat Allah, mereka akan muncul percaya dirinya, mereka akan melihat kekuatan daripada Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini juga mau mengatakan dalam firman Tuhan, di mana menyambut Raja kemuliaan. Di dalam sistem orang Israel, sampai saat ini gerbang emas itu sudah ditutup sejak daripada masuknya sebuah kerajaan ke dalam bangsa Israel, dan gerbang itu ditutup pada saat ini. Dan gerbang emas itu dianggap adalah sebagai datangnya nanti Mesias, dari sanalah masuknya ke dalam bait Allah, maka ditutup oleh orang-orang tertentu. Oleh karena itu, ketika saat ini ditutup, ada sebuah ungkapan, masuklah Raja kemuliaan, sehingga gerbang itu akan terbuka kembali. Demikian juga dengan kelahiran, kedatangan Yesus Kristus Yesus. Ketika dosa sudah membalut ke dunia ini, sudah menjadi menutupi kehidupan kita, kita menjadi tidak mampu untuk melihat Allah. Kita banyak melihat kepada dunia ini. Kita hanya terfokus kepada kehidupan keduniaan kita, terfokus kepada keadaan keduniaan ini. Kemudian oleh karena keberdosaan kita tidak bisa menjadi berdiri tegak di hadapan Allah. Kita tertunduk. Namun ketika Yesus datang, ketika Yesus yang datang itu menyelamatkan kita akan menjadi dibebaskan, sehingga kita menjadi fokus melihat kepada kemuliaan Allah, dan kita menjadi tidak tertunduk lagi, terangkat kepalanya, karena kita sudah melihat kemuliaan, keselamatan yang disediakan oleh Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini juga mau mengingatkan kepada kita, ketika Yesus yang datang itu, yang akan datang menyelamatkan itu, datang ke dalam kehidupan kita, maka kita akan dimenangkan, karena dia adalah menjadi Raja yang perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Dia adalah Raja kemuliaan, Tuhan alam semesta yang mengatasi segala yang ada. Oleh karena itu, ketika kita mau menyambut Allah, maka kepercayaan diri kita akan muncul, sukacita kita akan menjadi melimpah, dan kita hidup dalam sorak-sorai. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini juga mau mengingatkan ke dalam kehidupan kita, bahwa dalam Advent 1 ini kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi menyambut kedatangan Allah, yaitu membuka pintu gerbang. Hati yang tertutup, gerbang daripada iman ini bisa tertutup oleh karena pergumulan kehidupan, oleh karena sulitnya kehidupan, oleh karena berbagai tantangan, oleh karena banyaknya persoalan-persoalan kehidupan, hingga menjadi tertutup. Maka bukalah pintu gerbang hatimu untuk menerima Yesus Kristus, sambutlah dia. Kemudian jadikan dirimu menjadi percaya diri, terangkat untuk terfokus kepada Tuhan. Setelah terfokus kepada Tuhan, jadikan dirimu menjadi percaya diri menghadap Tuhan dengan muka ke muka. Artinya ada sebuah kesadaran diri bahwa kita di dalam Yesus Kristus akan memperoleh keselamatan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada Advent 1 ini kita mau dibenahi sesungguhnya bahwa Raja kemuliaan itu akan datang melalui Yesus Kristus, Mesias, yaitu Raja yang datang dalam kemuliaannya.
Dia adalah perkasa, dia menang dalam peperangan, dia adalah memiliki berkuasa atas segala bumi ini. Yesus yang akan datang itu akan menyelamatkan, membebaskan, mengeluarkan kita daripada pergumulan kehidupan kita. Oleh karena itu, yang diperlukan bagi kita adalah mengangkat pintu, membuka pintu gerbang, dan pintu gerbang yang berabad-abad untuk menjadi tertutup ini, yaitu hati kita yang selalu tertutup untuk melihat kemuliaan Allah, yang selalu menjauh daripada Allah, harus kita buka. Bukalah hatimu saudara, karena Tuhan Yesus akan datang untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, dan ketika Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya, maka kita akan menjadi dibebaskan, kita akan menjadi dikuatkan, kita akan menjadi penuh dengan sukacita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, menyambut Raja Kemuliaan dibutuhkan komitmen, yaitu membuka hati, membuka pintu gerbang, dan mengangkat kepala untuk terfokus kepada Allah, bukan lagi kepada dunia. Dan ketika itu kita lakukan, maka kita akan merasakan dan menikmati kemenangan-kemenangan yang disediakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi hidup di dalam naungan dan lingkupan daripada kasih setia Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman pada Advent 1 ini mau menggugah kita, mau mengangkat kita, dan mau mengingatkan kita akan Raja Kemuliaan yang datang dengan kekuat kuasanya. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika di dalam perjanjian lama, Daud dan seluruh orang-orang Israel bersukacita menyambut tabut Allah, karena tabut Allah kembali kepada Yerusalem dan tinggal di bait Allah. Maka mereka hidup dengan penuh sukacita, bersorak-sorai oleh karena kemenangan yang mereka terima dan masuknya Allah dalam kota mereka. Kita juga mau diundang untuk bersukacita karena Yesus Kristus akan lahir. Maka bukalah pintu gerbang dan terangkatlah kepala untuk terfokus kepada Allah, sehingga kita menjadi hidup di dalam sorak-sorai, dan kemuliaan Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kita, angkatlah kepalamu, hai orang-orang yang berdosa. Bukalah pintu-pintu hatimu agar masuk Raja Kemuliaan dalam kehidupanmu. Karena dia adalah Raja yang perkasa, Raja yang agung, Raja Tuhan atas semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan itu. Ketika kemuliaan Allah sudah nyata, maka kemuliaan Allah menjadi bahagian daripada kehidupan kita dan hidup di dalam sukacita dan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Advent 1. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Jadikan firman-Mu menjadi bahagian kehidupan kami, sehingga kami menjadi bersorak-sorai, mengangkat hati, mengangkat muka kami untuk melihat Allah, membuka pintu gerbang hati kami untuk masuk Raja Kemuliaan dalam hati kami, sehingga kami hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam sukacita. Tuhan Yesus, jadikan firman-Mu menjadi berakar bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.